Salam jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Rabu 24 Mei 2023 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang memberikan semangat baru dan pengharapan baru. Khusus hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami untuk dapat melakukan sesuai yang kehendak. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memiliki kasih yang besar atas umat di Efesus, sehingga ia senantiasa berdoa mengingat mereka. Ia mendengar bahwa umat itu terus bertumbuh dan bertumbuh ke dalam kedewasaan iman setiap hari. Hal terbukti dari bagaimana mereka berinteraksi dan juga mengasihi semua orang kudus. Oleh karena itulah Paulus meminta kepada Bapa agar Bapa mengaruniakan roh hikmat dan wahyu bagi mereka, agar mereka semakin mengenal Kristus dengan baik dan benar. Lalu kasih Kristus, seluruh orang percaya telah memperoleh keselamatan. Bahwa kita yang dulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran, namun oleh kekayaan rahmat Tuhan, kita yang telah mati itu dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus dan memberikan juga bagi kita tempat di sorga dan beroleh anugerah hidup bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Melalui roh hikmat itu, umat percaya di Efesus bersama-sama dengan semua orang kudus dapat benar-benar memahami kebesaran kasih Kristus itu. Bagi Paulus, ia memahami besarnya kasih Allah yang tak terduga, tak terhitung. Ia memakai kata betapa yang merujuk kepada sesuatu yang tidak terduga, tidak terhitung itu yang mengandung makna kekaguman dan dirangkaikan dengan kata-kata lebar panjang, tinggi dalam. Maka maknanya menyatakan bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas. Ia mengasihi bukan hanya kita saja, tapi ia juga mengasihi orang lain. Ia mengasihi bukan karena kebaikan kita saja, bahkan pada saat kita sedang berdosa pun, dengan pelanggaran-pelanggaran kita, ia mengasihi kita, dan dengan itu dia juga menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kasih Tuhan memasuki hari baru ini, dan merupakan wujud kasih Tuhan yang senantiasa tak pernah henti. Bukan hasil usaha kita dapat terjaga di pagi ini, atau upaya kita menjaga kesehatan dengan penerapan pola hidup sehat setiap hari. Bukan karena pertimbangan perbuatan baik atau jasa kita, akan tetapi semata-mata oleh karena kemurahan hati Tuhan saja. Kasih Kristus itu tidak terbatas dan melampaui segala akal pikiran manusia dan dunia. Demikianlah hendaknya kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas, mengasihi karena kita telah beroleh kasih Kristus yang menghidupkan dan memerdekakan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu kembali senantiasa mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus berlaku hidup seturut dengan yang Engkau kehendaki. Dan biarlah hari ini kami senantiasa bersyukur kepada-Mu karena kami peroleh kasih Kristus yang tak terbatas, yang tak terhingga itu. Dalam kasih Kristus Yesus, kita berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Kristus, dan Dia akan menumpangkan tangannya memberkati kita setiap saat. Amin. Shalom.